Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kabupaten atau kota Lamongan dan juga asal-usul dari nama Lamongan itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Rangga Hadi pandai ngomong rakyat, pandai membina daerah, dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam, serta dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan. Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kangjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan Hari Pesamuan Agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para Sentana Agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam, yaitu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Berbeda dengan daerah-daerah kabupaten lain, khususnya di Jawa Timur, yang kebanyakan mengambil sumber dari sesuatu prasasti atau dari suatu candi dan dari peninggalan sejarah yang lain. Tetapi hari lahir Lamongan mengambil sumber dari buku wasiat. Silsilah Kangjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa kuno atau Jawa lama, yang disimpan oleh juru kunci makam Giri di Gresik, almarhum Bapak Muhammad Badawi. Di dalam buku tersebut ditulis bahwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam Pasamuan Agung di tahun 976 Hijriah. Yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal, hari, dan bulannya tidak dituliskan. Oleh karena itu, maka panitia khusus penggali hari jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari, dan bulannya. Setelah panitia menelusuri buku sejarah, terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri, serta sejarah para wali dan adat istiadat di waktu itu, akhirnya panitia menemukan bukti bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku pada zaman Kasunanan Giri dan kerajaan Islam di Jawa waktu itu selalu melaksanakan Pasamuan Agung yang utama dengan memanggil menghadap para adipati, tumenggung, serta para pembesar lainnya yang sudah memeluk agama Islam. Pasamuan Agung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Islam tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Gerebeg Besar atau Idul Adha. Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, dilakukan dalam Pasamuan Agung Gerebeg Besar pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah. Selanjutnya, panitia menelusuri jalannya Tarik Hijriah dipadukan dengan jalannya Tarik Masehi, dengan berpedoman tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada tanggal 16 Juni 922 Masehi. Akhirnya, panitia menemukan bahwa tanggal 10 Zulhijjah 976 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Dengan demikian, jelas bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi wilayah Kabupaten Lamongan sepenuhnya berlangsung pada zaman keislaman dengan Kesultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan Kerajaan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan, serta yang mengangkat atau mewisuda Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, bukanlah Sultan Pajang, melainkan Kangjeng Sunan Giri IV. Hal itu disebabkan Kangjeng Sunan Giri prihatin terhadap Kesultanan Pajang yang selalu resah dan situasi pemerintahan yang kurang mantap. Di samping itu, Kangjeng Sunan Giri juga merasa
Di samping itu, Kangjeng Sunan Giri juga merasa prihatin dengan adanya ancaman dan ulah para pedagang asing dari Eropa, yaitu orang Portugis yang ingin menguasai Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Tumenggung Surajaya. Tumenggung Surajaya adalah hadi yang berasal dari dusun Cancing yang sekarang termasuk wilayah desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sejak masih muda, Hadi sudah nyuwito di Kasunanan Giri dan menjadi seorang santri yang dikasihi oleh Kangjeng Sunan Giri. Karena sifatnya yang baik, pemuda yang terampil, cakap, cepat, menguasai ajaran agama Islam, serta seluk-beluk pemerintahan. Disebabkan pertimbangan itu, akhirnya Sunan Giri menunjuk Hadi untuk melaksanakan perintah menyebarkan agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyat di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut, Sunan Giri memberikan pangkat Rangga kepada Hadi. Ringkasnya, Rangga Hadi dengan segenap pengikutnya dengan naik perahu melalui Kali Lamong, akhirnya dapat menemukan tempat yang bernama Kenduruan tersebut. Adapun kawasan yang disebut Kenduruan tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap bernama Kenduruan, berstatus kampung di Kelurahan Sidokumpul, wilayah Kecamatan Lamongan. Di daerah baru tersebut, ternyata semua usaha dan rencana Rangga Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar, terutama di dalam usaha menyebarkan agama Islam, mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pesantren untuk menyebar agama Islam peninggalan Raden Hadi sampai sekarang masih ada. Nah, seperti itu asal-usul dari Kabupaten Lamongan atau Kota Lamongan, dan juga asal-usul penamaan dari Lamongan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun dongeng, legenda, dan cerita rakyat yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.